Ye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk jamaah yang bergabung. Hari ini kita sedang bahas tema yaitu tampil menarik dalam hitungan detik. Masya Allah, tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah bahas ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut ya sama Ustadz Maulana, aku mau nunjukin nih Ustadz. Jadi ini ada tayangan orang-orang yang mengubah tampilan tubuhnya agar terlihat seperti hewan, subhanallah. Ya berikut tayangannya. Bagi sebagian orang, melakukan operasi plastik bertujuan untuk memperbaiki bentuk tubuhnya atau bisa juga untuk mempercantik diri dengan mengubah wajah layaknya artis Hollywood atau artis impiannya. Namun nyatanya, ada juga loh beberapa orang yang melakukan operasi bukan karena ingin tampil cantik, melainkan melakukan ide gila untuk memiripkan wajahnya dengan hewan atau monster tertentu. Seorang seniman tato yang tinggal di Texas, Amerika Serikat ini sangat terobsesi ingin menjadi seorang macan tutul. Sehingga ia mentato hampir seluruh bagian tubuhnya dengan corak macan tutul agar benar-benar bisa menyerupai hewan kesukaannya itu. Seorang veteran Angkatan Laut Amerika ini setidaknya telah melakukan operasi 14 kali hanya untuk mengubah dirinya seperti harimau. Lengkap dengan kumis dan telinganya yang nampak terlihat seperti harimau. Subhanallah, sampai udah nggak bisa berkata-kata ya Ustadz ya. Ya Allah ya Robi, ya ini di mana-mana ya. Tadi juga udah dijelaskan bahwa kita pengen mengubah penampilan untuk seperti artis Hollywood, lebih menarik gitu kan. Ini ya Allah, subhanallah ini jadi hewan ya Allah. Nah Ustadz Maulana, ini gimana ya Ustadz ya, ini kita merubah bentuk aja udah nggak boleh, apalagi ini menyerupai hewan. Nah ini bagaimana Ustadz dan apa aja yang dilarang ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, ampuni dosaku ya Allah. Baik, yang pertama, larangan menyerupai lawan jenis. Karena ini bisa merubah kodrat diri. Kalau engkau diciptakan jadi laki-laki, jangan menyerupai jadi wanita. Bahkan pakaian yang identik dengan wanita tidak boleh dipakai. Emas itu adalah pakaian wanita. Sutra itu pakaian wanita. Itu aja dilarang. Apalagi merubah kodratnya, merubah dirinya, apalagi mengoperasi sehingga menyerupai dan sebagainya. Yang kedua, larangan menyerupai identitas agama lain. Karena jangan sampai menjadi sesuatu istilahnya mengikuti agama tersebut. Maka siapa yang mengikuti maka akan disamakan dengannya. Jadi contoh, ada hiasan-hiasan atau pakaian yang khusus, ya. atribut yang khusus untuk agama tersebut. Kita jangan ikut-ikutan. Enggak boleh ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan ini. Itu aja tidak boleh. Apalagi merubah dirinya, mengoperasi dirinya sehingga menyebabkan persis dengan dia. Yang ketiga, merendahkan derajat diri karena mempersamakan dirinya dengan binatang. Bukankah disebutkan di dalam surah At-Tin bahwa Allah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Artinya ketika engkau merubah kodratmu menjadi derajat. Ya Allah. Bukankah kita diciptakan menjadi manusia, menjadi khalifah, menjadi pengurus. Bahkan sebenarnya hewan itu diciptakan untuk apa? Melayani kita. Ada yang diciptakan untuk menghibur manusia. Ada yang diciptakan untuk jadi bahan makanan manusia. Ada yang diciptakan untuk jadi tunggangan manusia. Tapi bukan kita menjadi seperti mereka. Secinta-cintanya kita kepada makhluk yang Allah ciptakan. Dalam maaf saya sebutkan jenis makhluk ini. Mohon izin, binatang. Sebenarnya justru kemungkinan binatang itu berkata, sekiranya saya bisa seperti manusia. Ada binatang yang tidak diciptakan memiliki lidah. Ikan tidak punya lidah. Apakah kita akan seperti... kita ini diciptakan sangat sempurna. Penciptaan yang terbaik, derajat yang terbaik. Makanya kalau kita bercermin, kita baca doa, Allahumma kama asanta hulki fasin hulki. Sebagaimana Allah menciptakan sebaiknya ciptaan ini, baik-baikkan pula akhlakku.
Kita dilarang makan binatang karena binatang ini, ada binatang kita dilarang, binatang buas. Kenapa manusia dilarang makan binatang buas? Supaya tidak menyifati sifat binatang itu. Kenapa kita dilarang makan binatang yang jorok? Supaya kita tidak menyifati sifat joroknya. Kenapa kita dilarang makan binatang, yang darah panas? Supaya kita tidak ikut menyerupai itu. Sementara ini, yang tadi kita lihat tayangannya, nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengikuti, hanya sekedar tontonan aja tapi jangan ikuti ya. Nih, karena dalam agama Islam itu tidak boleh. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jamaah sekali lagi memperbaiki aja udah haram hukumnya, apalagi ya memperburuk ya, subhanallah. Jadi sekali lagi mungkin yang belum tahu ilmunya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya, diberitahukan oleh guru-guru kita, dan segeralah bertaubat, dan pintu-pintu rahmat juga pintu taubat Allah selalu terbuka untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Ya, berikutnya Ustadz Ahmad Khan, ini zaman sekarang itu ya, yang namanya perempuan pasti pada pengen, ya lagi-lagi pengen kelihatan cantik. Apalagi nah ini suka kebalik nih Ustadz. Jadi kan yang sebenarnya cantik itu di dalam rumah nih untuk suami. Betul. Tapi kadang pakai baju bagus, make up bagus pada saat kita keluar rumah. Dan itu kita mungkin gak sadar juga sebagai istri. Karena mungkin mau ketemu sama teman-teman atau apa, atau kerjaan juga ya kan. Nah, tapi suka lupa nih ya kan, padahal di rumah harus lebih menarik gitu. Nah, dan malah jadi seadanya, jadi pakai daster doang, nggak make upan sama sekali. Nah itu gimana nih Ustadz, apakah pandangan Islam terhadap seorang istri yang hanya menjaga penampilan agar menarik di luar rumah saja itu bagaimana? Dan sebaiknya cara seorang istri itu menjaga penampilannya untuk suami itu seperti apa sih Ustadz? Ini Aca jadi belajar juga sih, silakan Ustadz amatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Abu Daud, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu min mata'iha al-mar'atu salihah. Idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi." Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Siapa sih wanita yang solehah? Kata Nabi Muhammad, wanita yang solehah adalah wanita yang apabila engkau memandang kepadanya, ketika seorang suami memandang kepada istrinya, maka suami akan tertarik, terpesona, sejuk pandangan mata dan hatinya ketika memandang wajah istrinya. Lalu kemudian yang kedua, tatkala suami memerintahkan kepada istri, maka istrinya taat dengan perintah suami selama perintahnya tidak melanggar daripada syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang ketiga, wanita solehah adalah apabila suaminya sedang tidak ada di rumah, mencari nafkah dan lain sebagainya, maka istri menjaga harga dirinya, kehormatannya, dan juga menjaga harta daripada suaminya. Maka inilah wanita yang solehah. Dan seharusnya wanita seperti itu. Ketika di dalam rumah, maka dia berhias diri, mempercantik diri untuk suami dan keluarganya, anak-anaknya. Sehingga apa? Terlihat menarik. Dan suami juga betah di rumah. Tetapi ketika keluar rumah, maka selayaknya seorang wanita berpenampilan sederhana dan seadanya, tidak berlebihan. Kenapa? Karena bisa menjadi fitnah, bisa mendatangkan syahwat, bisa menyebabkan kemaksiatan dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat zaman sekarang. Banyak perempuan yang ketika keluar rumah dandannya berjam-jam. Mukanya dia pakai semua macam jenis make up. Dari mulai eyeshadow, eyeliner, dia pakai lagi blush on, ya pipinya kemerah-merahan, kayak semangka Bogor. Belum lagi dia pakai yang namanya lipstiknya yang waterproof, biar kalau makan gak luntur. Ya, walhasil kalau keluar rumah dandannya luar biasa. Kadang-kadang ngajak suami kondangan, bini rapi-rapi dari jam 8 pagi, suami udah kelar jam 9, bini sampai jam 11 baru kelar. Akhirnya laki kepulesan di ruang tamu nungguin. Bang ayo kondangan. Kondangan, lu kondangan sendiri sono. Gue udah ngantuk, males banget. Dandan lama banget. Tapi kalau keluar rumah tuh begitu. Tapi kalau di dalam rumah, Masya Allah kadang-kadang mandi aja kagak sampai sore. Kalau bahasa orang sonoan bilang namanya kepetan. Kalau udah males bangun tidur tuh leye-leye kagak mandi sampai sore sampai malam lagi. Tuh kepetan. Naudzubillah min dzalik. Kalau keluar rumah
dia pakai baju yang paling bagus yang dia punya. Ya, bajunya disetelin sama tasnya. Kadang udah ganti tas berkali-kali masih nggak nyetel. Padahal ganti aja bajunya. Kenapa? Karena pengen kasih lihat tas baru. Makanya bajunya yang diganti-ganti terus. Belum lagi kadang-kadang kalau keluar rumah pakai minyak wangi. Itu luar biasa ngambrengnya kayak kuburan baru. Ya. Kalau di dalam rumah dia pakai daster keteknya bolong. Ya. Belum lagi badannya bau 3 rasa. Bau yang namanya keringat, bau minyak gosok, sama bau dapur. Oh gitu. Tapi kalau keluar rumah ngambrong kayak kuburan baru. Nah ini hati-hati, perlu diwaspadai. Makanya suami nggak betah di rumah. Suami cium bini, pahit. Ya Allah, makanya jadi bini mesti cakep di rumah buat suami. Kalau keluar rumah sederhana aja, jangan berlebihan. Bahkan di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seorang perempuan keluar dari rumahnya memakai wangi-wangian, lalu kemudian bisa membangkitkan syahwat orang yang menciumnya yang bukan mahramnya, maka boleh dikatakan wanita itu adalah wanita pezina wal iyadubillah. Hati-hati. Ya, makanya sebaik-baiknya minyak wangi perempuan itu yang soft dia punya bahannya, tetapi yang pekat dia punya bahannya, warnanya, tetapi soft dia punya harumnya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki boleh pakai yang lebih strong dia punya harumnya. Nah kalau perempuan tidak, kenapa? Karena bisa membahayakan, menjadi fitnah. Maka jadilah wanita yang solehah buat suami kita. Dan juga ketika keluar rumah tetap menjaga aturan-aturan dalam syariat Islam. Sehingga tidak melanggar dan tidak mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ridho suamimu itu lebih penting untuk kau raih, wahai wanita, wahai istri, daripada engkau mencari, daripada ridho pandangan lelaki lain di luar rumah. Karena sesungguhnya itu adalah laknat dan murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai istri ya, ini jadi pembelajaran buat Aca juga nih Ustadz. Jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan di depan suami aja, Bisa Masya saya tanya, Allah. Ustaz? Oh boleh Ustadz. Karena mewakili ibu-ibu yang di rumah Iya, lagi. benar. Iya. Gimana kalau mereka katanya ya, saya wakili aja. Katanya kalau dia make up, kalau tidak make up nanti dia omongin sama orang. Memangnya suaminya nggak bisa beliin bedak itu? Iya. Nah gitu. Kalau ada orang yang bilang apa suaminya nggak bisa beliin bedak, maka katakan bahwasanya sesungguhnya apa yang diminta oleh suami saya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Masya Islam. Allah. Ya, ikuti saja apa Masya yang menjadi kehendak syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita bisa terbebas daripada murkanya Allah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Ya, Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernahkah terpikir oleh kita apa balasan dan adab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat orang-orang yang tidak bersyukur dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik tatkala mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sejatinya mereka itu menyembah kepada syaitan yang durhaka, syaitan yang terkutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syaitan mereka berkata, maka niscaya aku akan mengambil daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagian yang memang sudah menjadi bagianku. Syaitan akan mengajak manusia kepada kemurkaan Allah, membisikkan kepada kemaksiatan, menjauhkan diri mereka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada akhirnya orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan bujuk rayuannya, mereka mendapatkan balasan azab dan siksa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala
bahkan mereka juga mendapatkan laknat dari Allah. Apa itu makna laknat? Tardun an rahmatillah, dibuang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibuang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah apa yang akan kita harapkan untuk membawa kita masuk ke dalam sorga? Sedangkan seseorang masuk ke dalam sorga itu disebabkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan oleh syaitan ketika membisikkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan bujukan dan rayuannya, dan apa tujuan mereka sebenarnya? وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syaitan yang terkutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mengajak manusia untuk sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan kepada manusia kesesatan agar manusia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan juga mengajak manusia, memberikan kepada manusia angan-angan kosong, bahkan memerintahkan manusia untuk memotong telinga-telinga hewan ternak, dan syaitan juga membisikkan manusia, mengajak mereka untuk merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, sebagai sesuatu yang diikuti, maka ketahuilah sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi dengan kerugian yang teramat nyata di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, jangan pernah sekali-kali kita mengikuti syaitan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya kita akan menjadi orang yang dilaknat Allah dan juga menderita kerugian yang besar di dunia dan di akhirat. Dan oleh sebab itu, bagaimana sikap kita tatkala kita melihat tren di masyarakat zaman sekarang di dalam berbagai hal yang mungkin hal tersebut adalah hal-hal yang menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada saat ada tren di masyarakat, mungkin tren tersebut sesuatu yang marak dan digemari oleh banyak orang, akan tetapi sesuatu yang diharamkan atau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jawabannya. Ayat ini mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadapkanlah diri kalian, wahai Rasul dan orang-orang yang bersama kalian, kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada fitrahnya dan tidak boleh mengubah daripada fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan siapa orang yang dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan juga dia merugi, dan rugi itu bukan hanya di dunia tapi juga rugi di akhirat. Oleh sebab itu kita serahkan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran untuk bersyukur dengan nikmat Allah, jangan mengikuti bisikan syaitan apalagi sampai merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti ajaran agama yang lurus, karena sungguhnya agama ini adalah agama yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan ayat ini menjadi jawaban dari setiap pertanyaan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad Khan. Kita banyak sekali belajar dari ayat-ayat Allah tadi ya, bahwa kita harus selalu bersyukur dengan segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz Syam, ini berikutnya Aca mau nanya ya sekarang Ustadz. Ya. Ustadz Istirahat dulu habis ngaji kan. Ya. semangat ya Ustadz ya. Yuk, Masya bismillah. Allah. Ustadz Syam, ini bagaimana cara agar kita dapat tampil secara menarik ini menurut pandangan Islam? Masya Allah. Silakan Ustadz. Cara tampil menarik, Masya Allah. Kita udah lihat beberapa tayangan dan beberapa pelajaran dari guru-guru kita yang kita ambil di pagi hari ini. Maka mari menarik kesimpulan. Semua yang tadi dilarang dalam agama tidak mungkin lagi kita bisa lakukan. Contoh merubah hidung kita, contoh merubah yang namanya wajah kita, merubah warna kulit kita, yakni merubah ciptaan Allah dalam hal menarik perhatian orang lain, bukan dalam hal medis ataupun kesehatan, semuanya ternyata dilarang dalam agama. Bahkan dalam ayat tadi, fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka itu dibisiki syaitan untuk merubah ciptaan Allah dan semua itu dilarang. Maka apa yang bisa kita rubah? Yang bisa kita rubah adalah pola pikir kita. Pola pikir kita apa? Pola pikir kita bahwasanya semua yang diberikan Allah adalah laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Semua yang diberikan Allah kepada kita adalah sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tayangan tadi, ada orang yang merubah dirinya mirip dengan mirip dengan binatang. Kenapa? Karena mereka salah dalam berpikirnya, mereka ada kesalahan dalam kejiwaannya, bukan dalam hal penampilannya, tapi ada yang salah di dalam dirinya. Maka sangat penting ketika Rasulullah ajarkan kita satu doa, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan diriku ini dengan baik, fisikku dengan baik. Artinya apa dalam doa ini? Syukuri dulu fisik yang diberikan Allah. Karena kita yakin, ya Allah kau ciptakan diriku ini baik, fisikku ini baik. Maka fahassin khuluqi, maka dari itu perbaiki juga akhlakku. Maka kalau ditanyakan, amalan apakah yang bisa membuat kita tampil menarik di hadapan orang lain? Satu, amalannya adalah amalan senyum. Percuma bibirmu tipis, percuma bibirmu Angelina Jolie kalau kau tidak pernah senyum kepada orang lain. Percuma suaramu kayak Maria Carey, tapi kau berteriak-teriak di hadapan kedua orang tuamu. Percuma tampanmu seperti Shah Rukh Khan, tapi engkau angkuh di hadapan orang lain. Bukan Ahmad Khan, Shah Rukh Khan. Tapi kau angkuh di hadapan orang lain, merasa sombong di hadapan orang lain. Percuma pakaianmu bak pejabat dengan jabatan yang sangat tinggi, tapi engkau meninggi di hadapan kedua orang tuamu. Maka yang paling penting adalah akhlak seseorang. Ibadah apa yang harus kita lakukan adalah menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Dan kita tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Salah satu nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, engkau tidak akan pernah bisa menyombongkan diri di hadapan orang lain. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tidak akan lantabulughal jibala tula. Engkau meninggi tidak akan setinggi gunung. Engkau menghentakkan kaki ke tanah, engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi. Dan engkau tidak akan pernah mencapai langit. Maka jangan meninggi di hadapan orang lain. Yang ketiga adalah ikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling ganteng. Kenapa ganteng? Kenapa orang bisa tahu keluar cahaya daripada sela-sela giginya Rasulullah? Atau ketika Rasulullah berbicara, karena Rasulullah senantiasa tersenyum. Kenapa orang bisa tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya lembut ataupun tangannya bagaimana? Karena Rasulullah tidak ragu untuk menggenggam tangan seorang pekerja keras, tangan seorang kakek tua yang bekerja mengangkat batu. Beliau tidak segan untuk menggenggam tangannya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mengunyahkan makanan untuk diberikan kepada seorang pengemis. Yang mana pengemis tua ini tiap hari mengejek
Karena dia buta, dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Dia mengejek, menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan akhlak beliau, maka orang ini selalu yang namanya pada akhirnya menyesal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbuat baik kepadanya. Maka dari itu yang paling penting dirubah adalah hati kita. Kalau hati ini sudah baik, maka baiklah seluruh tubuh kata baginda Nabi. Tapi kalau hati ini sudah buruk, maka buruklah seluruh tubuh daripada seseorang. Banyak orang dengan paras yang menarik, tapi tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Kenapa? Kata-katanya nyakitin. Banyak orang dengan kekayaan yang banyak, tapi tidak ada yang mau dekat sama dia. Kenapa? Karena setiap kita dekat sama dia, kita selalu dianggap di bawahnya gitu. Maka yang paling penting adalah akhlak seseorang. Masya Allah, kembali lagi kepada akhlak dan juga pola pikir kita yang Betul, harus diubah ya bersyukur, Ustadz iya. ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, Jamaah Islam itu indah, insya Allah setelah ini akan ada segmen yaitu Ensiklopedia Islam. Jadi jamaah jangan sampai kemana-mana ya, dan nanti juga akan ada doa bersama ya agar Indonesia bisa melewati wabah corona ini dan diberikan keberkahan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Khan. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.